Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam satu suasana yang sangat berbahagia, karena hari ini adalah hari Paskah Tuhan, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut yang telah dijalaninya selama 3 hari. Jumat yang lalu atau 2 hari yang lalu, hati saya rasanya seperti teradu-adu, ikut terenyuh, ikut sedih ketika saya kilas balik atas pengorbanannya, atas penderitaannya, atas sakit yang sangat luar biasa yang dirasakannya dalam seluruh proses penganiayaan, penyaliban, sampai dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Hati saya ikut sedih. Tetapi hari ini saya bersuka cita. Saya bangga punya Tuhan seperti Dia. Saya bahagia karena ternyata Tuhan kita yang kita sembah, kita layani, kita agungkan, bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang tidak berdaya, tapi Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan maut, Tuhan yang menang. Dan itu menyukacitakan kita semuanya. Karena itu, sebelum kita akan menerima berita firman Tuhan, mari kita siapkan hati berdoa kepadanya. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya hari ini kami peringati. Kami bangga, kami berbahagia Tuhan, karena kami milik-Mu dan Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Karena itu kami bersyukur atas kebangkitan yang hari ini kami peringati bersama-sama umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami bersyukur, tetapi biarlah rasa syukur kami ini akan kami rasakan, kami nikmati rasa sukacita, rasa penuh kemenangan ini. Biarlah kami nikmati, kami rasakan selaras dengan firman-Mu. Karena itu kami memerlukan terus arahan sabda firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk Engkau bentuk, Engkau urapi, Engkau kuduskan, dan Engkau teguhkan iman kami melalui pemberitaan firman pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Lukas pasal 18 ayat 32 dan 33. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan Yesus waktu itu berkata bahwa Ia atau dirinya atau anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi.
dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan diri di salib, dan juga sebelum dia bangkit dari kematiannya, dia sudah beberapa kali memberitahukan hal itu kepada para murid. Dan ternyata dua-duanya, berita atau pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan itu, dua-duanya terjadi, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar terjadi. Jadi sama persis seperti yang dikatakannya sebelumnya. Mengapa harus diberitahu sebelumnya? Kenapa dia tidak diam-diam saja, kemudian ketika terjadi, ya terjadilah begitu saja? Ternyata tidak, saudara. Tuhan Yesus merasa perlu untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada para muridnya pada waktu itu. Apa alasannya? Saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ingin menegaskan kepada mereka bahwa apa saja yang dilakukannya atau akan dilakukannya itu selalu sudah melalui proses perencanaan, proses penyiapan, proses nubuatan, bahwa dia memang harus mati, tapi pada hari ketiga bangkit kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semuanya memang sudah direncanakannya, dipersiapkannya. Jadi bukan terjadi secara begitu saja, bukan terjadi secara spontan saja, tapi sudah dirancangkannya. Memang tujuan lain agar para murid tidak shock, tidak kaget, karena sudah tahu sebelumnya. Maka ketika hal itu terjadi, semestinya para murid mudah memahami. Tapi memang faktanya tidak demikian. Para murid ketakutan, lari tunggang langgang. Hanya beberapa orang saja yang terus setia mengikut Tuhan dan menyaksikan kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam setiap yang dikerjakan, setiap karya yang dilakukannya selalu terancam. Yang kedua, murid-murid memang diharapkan tidak takut, siap menerima ketika itu terjadi. Makanya sebelumnya dikatakan, tapi faktanya memang tidak semua yang murid siap, lebih banyak yang tidak siap. Tapi itu persoalan para murid, bukan persoalan Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada siapa saja bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan itu tidak terjadi secara kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Semuanya sudah direncanakan, sudah dipersiapkan, sudah diberitakan melalui para nubuat para nabi. Jadi apa yang sudah direncanakan itu pada waktunya dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Tapi lebih daripada itu, sesungguhnya bukan sekadar ingin memberitahukan bahwa dia itu pribadi yang terencana, yang terprogram, tetapi lebih daripada itu dia ingin mengatakan pada murid-muridnya, kepada siapapun, kepada para orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Roma, dan kepada dunia ini, bahwa dia
yang telah disalibkan dan kemudian bangkit itu, sesungguhnya dia ingin mengatakan bahwa dia bukan manusia biasa saja. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan Allah yang tahu akan segala sesuatunya, tahu hal-hal yang akan datang, segala hal, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia ngerti serinci mungkin, sedetail mungkin yang terjadi sekarang, kemarin, besok, kemudian sekian tahun lagi sampai kekekalan. Dia tahu persis. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia bukan sekadar manusia biasa, nabi biasa, atau pemimpin agama atau pemimpin dunia biasa. Tahu hal-hal yang akan datang. Karena itu dikatakan sebelumnya bahwa dia akan mati, dia akan dianiaya, dia akan diadili secara yang tidak adil, tapi kemudian 3 hari akan bangkit. Tahu persis sebelumnya, karena itu bisa mengatakan sebelumnya. Itu membuktikan bahwa dia Tuhan yang Maha Tahu. Terus apa relevansinya? Apa dampaknya, apa pengaruhnya bagi kita umatnya yang percaya kepadanya? Kalau yang kita sembah, kalau yang kita ikuti, kalau kita yang kita taati, yang kita layani itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu, serba tahu, bukan sok tahu seperti manusia pada umumnya. Karena itu semestinya sikap kita adalah kita tidak perlu galau akan hidup kita, akan masa depan kita, akan pelayanan kita, akan ekonomi kita, akan rumah tangga kita, akan masa depan kita. Kita tidak perlu galau, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah. Karena dia yang kita sembah tahu segalanya tentang kita. Dia tahu tentang kekuatan kita. Dia tahu tentang pergumulan hidup kita. Yesus tahu tentang kekuatan kita. Seberapa berat yang kita alami, dia ngerti. Melebihi diri kita sendiri. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia tahu kerinduan kita. Dia tahu rencana kita. Dia tahu target-target hidup kita. Jadi ini semestinya membuat kita tenang, membuat kita lebih enjoy menjalankan hidup ini, karena dia ngerti kita. Seperti nyanyian, dia mengerti, dia peduli, karena dia tahu, karena dia mengerti, dan dia peduli, maka kita berbahagia. Jadi dia tahu tentang siapa kita, siapa yang akan menjaga kita, atau siapa akan memberkati kita, apa mengerti segala satunya, tahu tentang apa yang harus kita terima, apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi berkat yang menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak pernah salah dia memberikan sesuatu segalanya kepada kita, karena dia tahu sebelumnya. Dia mengerti, dia peduli kita, dan dia tahu cara menolong kita ketika kita memerlukan pertolongannya. Dia tidak kurang cara untuk menolong kita. Dia tahu bagaimana menolong kita, dan dia mampu melakukannya juga. Jadi Bapak Saudara, beruntung, bersyukur kita menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya, menjadi domba-dombanya, karena dia yang kita sembah tahu segala sesuatu. Tidak ada yang rahasia bagi dia.
semuanya terbuka. Karena itu dia sanggup juga menolong kita. Berbahagialah, bersyukurlah, bersemangatlah, bergairahlah hidup ini. Karena dia tahu dan tahu bagaimana menolong kita, bagaimana dia mendidik kita, tapi juga dia tahu bagaimana mencewer kita ketika kita nakal. Dia tahu bagaimana membimbing kita. Dia tahu bagaimana menguji kita, seberapa jauh kekuatan kita, batas kekuatan kita. Dia ngerti, dia tidak bersalah karena dia tahu. Kemudian yang kedua, dia ingin menunjukkan kepada dunia, pada para murid, kepada siapa saja, bahwa dia bukan hanya Tuhan yang maha tahu, tapi Tuhan yang maha benar. Yesus Kristus yang mati, yang bangkit adalah Tuhan yang maha benar. Artinya apa? Artinya semua yang dikatakannya benar, semua yang difirmankannya itu benar. Tak ada sedikit pun kesalahan apapun. Ajarannya, arahannya, perintah-perintahnya, janji-janjinya, semua yang dikatakannya dan seterusnya itu pasti benar dan selalu akan terus benar. Karena dia Tuhan yang benar. Dia berkata, aku akan diserahkan kepada orang-orang tidak mengenal Allah, disesah, diadili, disalib, tapi pada hari ketiga aku bangkit. Benar yang dikatakannya. Dia tidak ngibul dan tidak berdusta. Saya ingat ada satu nyanyian yang mengatakan, Tuhan tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dikatakan, benar dibuktikan. Itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang maha benar. Karena apapun yang dikatakan selalu benar. Bahkan dia sendiri adalah kebenaran itu. Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhan Yesus bukan saja mengatakan hal-hal yang benar, apapun yang difirmankannya benar, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Berbahagia. Mestinya kita bahagia. Mestinya kita tidak perlu bimbang lagi ngikut Tuhan, melayani dia. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita meragukan, tidak perlu kita mencurigai segala hal yang sedang dilaksanakan dalam hidup kita. Karena itu teruslah mentaatinya, saudara. Taati firman-Nya, firman-Nya benar, perintahnya benar, kata-katanya benar, terjadi 100%. Dia ingin membuktikan kepada siapapun, kepada para murid khususnya pada waktu itu, kepada orang-orang Yahudi, kepada Pilatus, kepada siapa saja, kepada dunia ini, bahwa dia sesungguhnya bukan sembarang orang. Kalau orang menyebut dia raja orang Yahudi, dia raja di atas segala raja yang maha benar. Kita bangga. Tak usah ragu lagi. Tak perlu merasa mencurigai Tuhan atau menuduh Tuhan itu pribadi yang tidak bisa dipercaya. Kata-katanya benar, firman-Nya benar, janjinya digenapi pada waktunya. Jadi teruslah mentaatinya. Apa yang benar harus dilaksanakan, dan itu adalah jaminan keberhasilan, jaminan kebahagiaan, jaminan sukacita. Kalau seseorang melakukan apa yang benar, apalagi itu yang dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu ingin
menegaskan dirinya bukan saja sebagai Tuhan yang maha tahu, bukan saja sebagai Tuhan yang maha benar, tapi dia sekaligus ingin mendeklarasikan, ingin membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, dan dia maha kuasa, mampu membuktikan segala kata-katanya. Orang bisa saja berkata benar, merencanakan sesuatu yang benar, tapi belum tentu 100% bisa melaksanakan semua kata-katanya, karena terbatas, karena saya tak berdaya. Kemauannya baik, mulia, benar, terpuji, tapi tidak sanggup melakukan karena penuh kelemahan. Tapi Yesus tidak. Setelah menyerahkan nyawanya, dia benar-benar bangkit seperti yang dikatakannya. Dia mampu bangkit, dia berkuasa mengalahkan maut. Itu artinya dia bukan sembarang nabi. Dia manusia 100%, dipanggil nabi tidak salah, tapi bukan sekadar nabi, bukan nabi biasa, tetapi dia adalah jelmaan Allah sendiri. Karena itu dia yang maha kuasa, yang tak bisa dilakukan oleh siapapun dia lakukan. Saudara, saya merasa pasti dari sejak bumi diciptakan, sejak manusia diciptakan mulai dari Adam sampai kiamat nanti, itu tidak pernah ada seorang pun selain Tuhan Yesus yang bisa mengatakan dan betul-betul terjadi bahwa aku nanti akan mati dan pada hari kesekian, jam sekian atau sebagainya aku akan bangkit. Dan itu dikatakan berulang-ulang. Kalau kita lihat kitab Injil, pemberitahuan tentang kematian dan kebangkitan itu paling tidak dikatakan 3 kali, saudara. Ya. Tapi bukan hanya bisa mengatakan, tapi bisa membuktikan bahwa yang dikatakan itu benar terjadi. Karena apa? Karena dia maha kuasa. Bisanya saya mengatakan besok saya ke sana-sana, tapi belum tentu itu terjadi, saudara. Sekadar mengatakan bisa, tapi membuktikan itu masalah lain. Tapi Tuhan Yesus mengatakan yang benar, tapi juga membuktikan bahwa yang benar itu bisa terjadi di dalam sejarah. Dia maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain, siapapun tidak bisa lakukan. Dia berkuasa menepati janji-janjinya. Janji akan bangkit ditepatinya. Dia berkuasa. Kalau begitu maka dia berkuasa pula untuk melindungi kita, untuk memproteksi kita, untuk memberkati kita. Dia bukan piawai mengatakan kata-kata berkat, tapi dia sanggup berkuasa melimpahkan berkatnya kepada kita. Bahkan dia berkuasa menyelamatkan kita, memberikan surga bagi kita. Tidak ada seorang pun manusia yang mengatakan dan kata-katanya itu tepat selain dia tentang surga. Semuanya nggak ngerti karena dia bukan berasal dari sana. Tapi dia yang dari surga mengatakannya hal-hal surga, dan tahap demi tahap semua yang dikatakan itu dibuktikan tepat pada waktunya. Karena dia maha kuasa. Karena itu jangan takut, saudara. Orang Kristen mestinya adalah pribadi-pribadi yang bergairah, yang bersemangat, yang energik, yang optimis. Hidupnya penuh optimisme. Hidupnya tidak mudah dikacaukan, diombang-ambingkan oleh siapapun juga, dipengaruhi siapapun juga, digodai siapapun juga. Karena punya Tuhan yang maha benar, yang maha tahu, dan junjungannya, juru selamatnya adalah Tuhan juga yang maha kuasa. Lalu
pesan Paskah tahun ini kepada kita mengacu pada semua hal yang telah dilakukan Tuhan Yesus, khususnya pada kebangkitannya, pada saat kemenangannya atas kuasa maut itu. Pesan Paskah ialah, mari saudara-saudara, jemaat khususnya Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, kita mengatakan hal-hal yang benar saja. Belajar terus untuk mengatakan hal-hal yang benar, seperti Tuhan mengatakan hal-hal yang benar. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Tuhannya benar, kata-katanya selalu benar, pengikutnya semestinya seperti itu. Maka tidak salah ketika Rasul Paulus mengatakan, aku ingin menyerupai Kristus. Karena memang seharusnya begitu. Seorang hamba Tuhan, seorang pengikut Kristus harus mau mengikut Dia, mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya, sekalipun tidak pernah menjadi sama. Karena kita bukan Tuhan, tapi kerinduan, usaha untuk terus meningkatkan diri, khususnya dalam hal kata-kata, karena kita telah berbicara tentang kata-kata Tuhan yang telah menjadi nyata. Jadi kata-kata kita hendaklah kata-kata yang benar, kata yang apa adanya. Tuhan semua firman-Nya ya dan amin. Dan semua kata-kata kita juga bisa diaminkan oleh sesama kita, oleh dunia ini. Mari kita mengatakan, dan jangan tergoda untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang asal bunyi, apalagi hoax, apalagi itu fitnah, apalagi itu penjungkir balikan fakta yang tujuannya untuk menjatuhkan, memojokkan, mempermalukan atau menghancurkan, mendiskreditkan pihak lain. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal itu. Karena itu kita juga terus mengelola kata-kata kita, mengendalikan lidah dan bibir kita. Paskah memanggil kita untuk selalu mengatakan yang benar. Yang kedua, mari kita mau menepati janji-janji kita. Yesus sudah menepati janjinya. Yang berkata akan bangkit dan sudah ditepatinya bangkit dan menang. Kita juga harus menepati janji-janji kita. Kita bukan pengingkar janji. Kita bukan umat yang culas, bisa berjanji, bisa mengobrol janji, tapi sulit atau tidak mau menggenapinya atau menepatinya. Kita harus menepati janji-janji kita. Mari kita hitung, mari kita teliti lagi, mari kita evaluasi lagi berapa banyak kita telah berjanji. Janji kepada istri, janji kepada suami, janji kepada anak-anak, janji kepada pendeta, janji kepada saudara, janji kepada orang tua, janji kepada Tuhan sendiri. Berapa banyak kita berjanji? Tapi apakah semua janji itu betul-betul sudah kita genapi? Janji kata orang adalah hutang. Jadi kita jangan menempuh hutang. Lebih baik tidak berjanji, tapi kemudian mengatakan atau melakukan yang baik. Tapi seandainya berjanji sekalipun, janji itu tidak salah. Yang salah kalau janji itu tidak ditepati. Berjanji yes, itu untuk meneguhkan orang, untuk meyakinkan orang, perlu janji. Allah sendiri berjanji supaya kita mempercayainya. Tapi janji Allah bukan janji kosong. Karena itu sebagai umat Kristiani, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palangkaraya, siapapun Anda, kalau berjanji harus ditepati. Janji, terutama saudara
Indonesia setelah memasuki era reformasi, kemudian ada pemilihan langsung, ya, 1 tahun itu ada puluhan bahkan bisa 100 lebih pilkada serentak, 5 tahun sekali ada pemilihan legislatif dan juga pilpres. Itu berapa janji yang diucapkan, yang ditebarkan oleh orang-orang yang sedang berkompetisi, berkontestasi dalam kepentingan politik itu. Para pemimpin, calon pemimpin, para kandidat, janji luar biasa. Bahkan yang sudah jadi sekalipun sering setelah melalui masa jabatannya dengan tuntas, banyak janji yang belum ditepatinya karena lemah. Tapi sebagai orang Kristen, meskipun kita terbatas, kita punya komitmen, punya tekad. Kalau aku berjanji, apalagi sebagai seorang pemimpin, sebisa mungkin harus ditepati. Kalau tidak, harus secara gentle minta maaf. Orang bisa memahami kalau kita sportif, kalau kita jujur, kita nggak sanggup, kita nggak mampu, kekuatan kita terbatas. Tapi sepanjang bisa kita lakukan, mari kita tepati, meskipun ada harga yang harus dibayar. Jadi katakan yang benar, tepati janji. Itu adalah karakteristik orang-orang Kristen yang sejati. Yang ketiga, mari kita tetap konsisten berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus yang menang, yang kemenangannya, yang keperkasaannya kita peringati, kita rayakan, kita syukuri hari ini. Dia Allah yang Maha Tahu. Kalau Jumat Agung yang menonjol dalam sifat-sifat keilahian, atribut keilahiannya itu adalah Dia adalah Allah yang Maha Adil, mau menebus, mau mengganti dosa-dosa karena Dia adil, karena Dia mencintai manusia, Dia mau mengganti hukuman itu. Itu adil. Orang yang dihukum dibebaskan karena ada yang menggantinya. Tapi mengapa Dia mengganti? Karena Dia penuh kasih. Jadi Jumat Agung itu adalah pernyataan keadilan Allah dan juga puncak kasih Tuhan Yesus. Dia adil, Dia penuh kasih. Tapi kebangkitannya yang kita peringati hari ini itu Dia ingin mengatakan bahwa dirinya adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Benar, dan Maha Kuasa. Karena itu, apa yang harus kita bingungkan tentang Tuhan kita, tentang iman kita? Kita berada pada jalur yang benar, track yang benar. Kita berada pada iman yang benar karena kita mengimani Tuhan yang benar, yang Maha Benar. Jadi pegang terus iman saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai seorang pun, siapapun dan pihak manapun akan menggoyang iman saudara, akan membuat kita menyimpang dari iman kita, atau kita akan meninggalkan Dia karena hal-hal yang sepele atau yang panas saja. Pegang iman kita. Dia tidak sembah Tuhan yang benar. Iman kita iman yang benar. Dia tidak sembah Tuhan yang Maha Kuasa. Iman kita iman yang kuat karena tidak mengimani pribadi yang lemah. Dia kita sembah pribadi yang Maha Tahu. Iman kita iman yang berpengetahuan. Iman yang bukan iman yang butuh, tapi iman berdasarkan pengetahuan yang disinari oleh firman Tuhan. Dia Maha Tahu kita harus menjadi orang Kristen
yang terus bertambah pengetahuan kita. Tetapi sekali lagi, pegang kata-kata kita agar selalu benar. Kemudian tepati janji kita dan konsisten memegang iman kita sampai selama-lamanya. Ialah pesan Natal, pesan Paskah pada Paskah 2020 ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang tidak normal yang menimpa 209 negara kurang lebih, suasananya cukup mencekam. Di mana-mana sepi, di mana-mana ada pembatasan-pembatasan, ada situasi yang tidak kita inginkan bersama. Tetapi puji Tuhan, dalam peringatan Paskah ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Dunia, kondisi situasi boleh berubah-ubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, kebenarannya. Karena itu kita bersyukur, kita berbahagia. Mari kita nikmati kemenangan Kristus, karena kemenangannya adalah juga kemenangan kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Suasana di luar kita memang cukup mencekam, tetapi karena kita punya Tuhan yang perkasa, Dia yang menjaga kita. Saya mengajak sebelum saya menutup dengan doa berkat, kita nyanyikan satu pujian yang oleh beberapa teman-teman pendeta baptis juga sudah mengadakan kolaborasi dalam menyanyikan lagu ini. Saya sekarang mengajak kita semuanya menyanyikan nyanyian pujian nomor 157, Tuhan menjaga. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila
Tiap saat Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dalam percobaan dunia, Tuhan menjagamu. Sandarkan diri kepadanya, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tiap saat Tuhan dekat, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman sudah diceritakan. Kami bersyukur menjadi umat-Mu. Kau pilih, Kau tetapkan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai bagian dari kerajaan surga. Kami bersyukur karena Engkau yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa, yang maha tahu, yang perkasa, yang menang, yang mengalahkan maut, yang benar, tidak satupun kecurangan di dalam Tuhan. Engkau kudus, Engkau benar adanya, dan juga Engkau perkasa, Engkau maha kuasa. Kami bersyukur, kami bangga Engkau pilih menjadi umat-Mu. Sekarang Tuhan, dalam situasi dunia, situasi bangsa ini, situasi Indonesia, dan situasi Palangkaraya juga yang terkena imbas dari wabah corona yang telah menyusahkan banyak pihak. Kekuatan dari Tuhan, penjagaan dari surga, juga kekuatan dari atas terus kami perlukan. Engkau curahkan atas kami semuanya. Kami terbatas, kami lemah, kami sering tidak bisa melakukan apapun yang pengen kami lakukan. Kadang-kadang kami merasa putus asa, apalagi di situasi yang sangat berat ini. Tapi Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang penuh kuasa, Engkau yang perkasa, sanggup melindungi kami, sanggup menolong kami semuanya, sanggup memulihkan Indonesia, sanggup memulihkan gereja-gereja Tuhan, sanggup memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak. Semua dikasih Tuhan, bersukacitalah karena damai sejahtera dari Allah Bapa terus dilimpahkan padamu. Juga kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus nyata dan terus mengalir, mewarnai, menguatkan, meneguhkan iman kita. Tapi juga kuat kuasa penghiburan Roh Kudus akan menaungi kita semuanya pada hari Paskah ini,
besok, dan seterusnya, dan selamanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan